Lalu sobat, SP pun keluar dari kamarnya lagi dan dia melihat situasi di mesnya. Setelah merasa aman dan tidak ada orang lain di sana, dia kembali mengetuk kamar RN. Dia di saat itu langsung meminta balsem kepada RN dengan alasan karena perutnya sakit. RN kemudian berbalik badan dan mencari balsem di kamarnya. Tanpa diketahui oleh RN, ternyata SP masuk ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu dengan tiba-tiba. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib tragis menimpa seorang wanita yang bekerja sebagai kepala toko buah di Serpong, Tangerang Selatan pada tahun 2022. Wanita tersebut ditemukan tewas secara mengenaskan di kamar indekosnya. Ironisnya, pelaku dari kasus ini bukan orang asing, melainkan anak buahnya sendiri. Semuanya bermula dari sebuah penolakan sederhana, yaitu dia enggan untuk meminjamkan uang sebesar Rp250.000. Namun penolakan itu justru membuat sang bawahan jadi tersinggung dan gelap mata, lalu tega menghabisi nyawa atasannya tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Ini seorang perempuan akibat dicek pria yang merupakan bawahannya. Pelaku marah lantaran tak dipinjami uang oleh korban untuk melunasi utang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di daerah Serpong, Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Aztek Lengkong Gudang, RT 001 RW 004, ada seorang wanita berinisial RN yang tinggal di salah satu indekos yang berada di daerah tersebut. Indekos itu merupakan asrama atau mes yang digunakan oleh para pegawai supermarket Total Buah Segar yang berada di kawasan Serpong. Pada saat itu, RN ini berusia 31 tahun dan dia menjalani kegiatan sehari-hari sebagai seorang kepala toko yang sudah bekerja cukup lama sejak supermarket di cabang Serpong tersebut berdiri. Bagi lingkungan sekitar, RN dikenal sebagai sosok yang baik hati namun juga pendiam. Meskipun begitu, bukan berarti RN tidak ramah. RN kerap menyapa tetangganya dan juga rekan kerjanya ketika berpapasan dengan mereka. RN juga dikenal rajin dan suka kebersihan. Dia kerap membersihkan mesnya setiap hari. Berdasarkan informasi dari media, tidak diketahui secara detail tentang latar belakang dari RN. Namun diketahui bahwa keluarga RN tinggal di daerah yang sama dengan RN. Meski sebenarnya RN berasal dari daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Meski tidak tinggal bersama dengan keluarga, RN tinggal dengan 3 pegawai lain di mes tersebut, yang mana ketiganya juga merupakan rekan-rekan kerjanya. Selama tinggal di mes, RN dan rekan-rekannya kerap berkumpul dan patungan untuk kebutuhan mes tersebut. Meskipun mereka tinggal di kamar masing-masing yang berada di dalam mes itu, terdapat sejumlah keperluan yang bersifat kolektif, seperti bahan masakan, air maupun listrik, dan barang-barang lain. Sehingga di mes itu diterapkan sistem iuran atau uang kas. Agar dapat dikelola dengan baik, salah satu dari mereka perlu menjadi bendahara yang mengelola keuangan tersebut. Kemudian RN pun diberikan kepercayaan. Selain karena RN merupakan pegawai senior, RN juga memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Karena RN memegang uang kas tersebut, tidak jarang rekan-rekan kerjanya meminjam uang tersebut untuk kebutuhan yang mendesak. Nominalnya pun bervariasi. Namun dikarenakan RN memiliki sifat yang baik, dia kerap meminjamkan uang kepada rekan-rekannya yang lebih membutuhkan uang tersebut. Dari kepribadiannya itulah, RN tidak pernah menimbulkan masalah apapun di lingkungan tempat tinggalnya maupun di tempat kerjanya. Namun siapa yang menduga, penolakan sepele itu justru berakhir dengan hilangnya nyawa RN. Salah satu rekan kerja RN yang tinggal di mes tersebut adalah seorang pria yang berinisial SP. Pada saat itu, SP berusia lebih muda dari RN, yaitu usianya 27 tahun. Di usia tersebut, SP diketahui sudah berkeluarga, namun tidak diketahui secara detail tentang latar belakang keluarganya. Demi menyambung hidupnya dan juga menafkahi keluarganya, SP bekerja menjadi pegawai di supermarket Total Buah Segar dan baru bekerja selama 3 bulan di sana.
Berbeda dengan RN yang merupakan kepala toko, SP bekerja sebagai staf toko dan merupakan bawahan dari RN. Penghasilan SP sebenarnya tidak seberapa, namun cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana kehidupan SP yang berkecukupan, SP ternyata memiliki tanggungan untuk keluarganya. Hingga tibalah pada suatu hari, SP berhadapan dengan masalah ekonomi lagi dan lagi. Namun kali ini permasalahannya terlalu berat. Dia sempat membutuhkan uang sebesar Rp250.000 untuk menebus motor mertuanya yang digadaikan. Entah apa alasannya dia menggadaikan motor tersebut, namun mungkin karena tertekan dengan hal itu, SP malah melakukan hal yang keji. Semuanya bermula pada pagi hari Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Di saat itu SP yang belum memiliki uang terus merasa tertekan. Dia bingung harus mendapatkan uang dari mana, sementara gajinya tidak cukup untuk melunasi tebusan motor tersebut. SP lalu berpikir dia ingin meminjam uang kas kepada RN sebanyak Rp250.000. Tanpa pikir panjang, SP keluar dari kamarnya menuju ke kamar RN. SP mengetuk pintu kamar RN, lalu RN membukanya dan menanyakan kepada SP tentang keperluannya untuk datang ke kamar tersebut. Kemudian dengan perlahan, SP menjelaskan tentang keperluannya. Dia ingin meminjam uang sebesar Rp250.000. Namun RN menjelaskan bahwa uang tersebut sangat besar. RN tidak bisa meminjamkan uang untuknya, apalagi yang berasal dari uang kas. Dengan sangat memohon, SP di saat itu berupaya agar RN dapat meminjamkan uang, sekalipun uang tersebut tidak berasal dari uang kas. Namun lagi-lagi, RN menggelengkan kepala. Dia menolak. Meskipun tidak menggunakan uang kas, RN tetap tidak bisa meminjamkan uang, apalagi uang pribadi, kepada SP. Dengan wajah yang memelas, SP meninggalkan RN dan pergi menuju ke kamarnya. Di balik wajahnya yang murung, sebenarnya dia menyimpan rasa sakit hati. Bagi SP, uang sebanyak itu seharusnya bukanlah apa-apa bagi kepala tokonya. Diliputi perasaan kesal dan emosi yang sudah tidak dapat terbendung lagi, SP mulai memikirkan hal yang kejam. Dia berencana untuk merampas harta benda milik RN secara paksa. Dan setelah 10 menit kemudian, dia berencana untuk kembali ke kamar RN dan menemui RN dengan dalih ingin meminjam balsem. Lalu sobat, SP pun keluar dari kamarnya lagi dan dia melihat situasi di mesnya. Setelah merasa aman dan tidak ada orang lain di sana, dia kembali mengetuk kamar RN. Dia di saat itu langsung meminta balsem kepada RN dengan alasan karena perutnya sakit. RN kemudian berbalik badan dan mencari balsem di kamarnya. Tanpa diketahui oleh RN, ternyata SP masuk ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu dengan tiba-tiba. Di tengah RN yang sedang mencari balsem, SP langsung menjerat leher RN dengan sangat sadis. Dia pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh pegawai juniornya itu. Kedua tangan RN berusaha melepaskan jeratan di lehernya dan berupaya untuk meminta tolong. Namun, karena SP mencengkram leher dengan sangat kuat, dia kesulitan untuk bernafas dan berteriak. Tidak sampai di situ, SP menghantamkan tubuh RN ke kasur. Di atas kasur yang tanpa dipan tersebut, tubuh SP menimpa RN sembari menjerat lehernya lagi. RN mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa melawan dan memberontak, hingga tangannya sempat mencakar wajah SP berkali-kali hingga kukunya hampir patah. Namun SP tidak melepaskan jeratan itu sama sekali. RN bahkan berusaha berteriak sekencang mungkin, namun usahanya sia-sia. SP menutup mulut RN dengan salah satu tangannya, sementara tangan yang lain masih menjerat leher RN hingga RN tidak berdaya dan kehabisan nafas. SP yang melihat RN sudah tidak berdaya, mulai melepaskan kedua tangannya secara perlahan. Dengan panik dia segera menggasak sejumlah barang berharga milik RN, yaitu dompet, handphone, gelang emas di kaki, dan gelang emas tangan milik RN. Setelah mengambil barang berharga milik RN, SP keluar dari kamar RN dan menuju ke kamarnya. Dia lalu menyembunyikan barang-barang tersebut di karung yang berada di dalam kamar tersebut, dan terlebih dahulu menonaktifkan handphone milik RN. Setelah menyembunyikan barang-barang milik RN di kamarnya, SP barulah mencoba bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alih-alih melarikan diri, dia malah kembali berdiam di dalam kamar, berharap aksinya tidak diketahui oleh rekan-rekan kerjanya yang lain di mes tersebut. Sementara, waktu terus berjalan hingga menjelang siang hari. RN tidak kunjung terlihat di toko. Hal ini membuat supervisornya, yaitu Arif Wahyudi, merasa curiga karena sebelumnya Arif sempat berkomunikasi dengan RN di pagi hari pukul 8:30 pagi. Namun tak kenapa setelah itu RN tidak dapat dihubungi lagi. Hingga sekitar pukul 11:30, Arif mencoba menghubungi RN melalui telepon, namun panggilannya tidak pernah dijawab. Padahal biasanya RN selalu responsif ketika dihubungi. Kecurigaan Arif semakin besar hingga sekitar pukul 14:45, dia memutuskan untuk mendatangi mes karyawan di Jalan Aztek.
lengkong gudang. Setibanya dia di sana, Arif langsung menuju ke kamar RN dan dia melihat pintu kamarnya ternyata tidak tertutup rapat. Sebelumnya, dia mencoba mengetuk pintu tersebut berulang kali, memanggil nama RN, namun tetap tidak ada jawaban. Saat mencoba membuka pintu, Arif pun memberanikan diri untuk masuk dan disitulah dia mendapati pemandangan yang begitu mengerikan. Arif melihat RN tergeletak tidak bernyawa di atas kasur dengan bekas jeratan di lehernya, luka memar pada wajah yang mana seperti bekas tamparan. Kondisi tubuh RN sudah membiru dan juga kaku dalam posisi terlentang seperti usai memberontak. Dalam keadaan panik, Arif memegang kaki RN dan ternyata sudah dingin. Dia pun segera menghubungi pihak kepolisian sehingga tidak lama kemudian polisi pun tiba di tempat kejadian dan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian menemukan sejumlah barang berharga milik RN hilang, yaitu dompet, handphone, serta perhiasan emas berupa gelang kaki dan tangan. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa RN menjadi korban perampokan sekaligus pengeksekusian. Sementara itu, pihak kepolisian juga segera menghubungi pihak keluarga dari RN. Pihak keluarga merasa sangat terkejut dengan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga di saat itu segera mendatangi lokasi dan menangis histeris dengan apa yang mereka lihat atas hal yang terjadi kepada RN. Kemudian hingga jasad RN dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum dan otopsi demi mengungkap perkara kematian ini. Pihak keluarga masih tidak menyangka dan diliputi kesedihan yang mendalam. Lalu pihak kepolisian kemudian meminta keterangan dari penghuni mes lain sebagai saksi, termasuk si pelaku, yaitu SP. Pada awalnya, SP berpura-pura syok dan ikut dalam kerumunan saat rekan-rekan kerjanya dan warga sekitar histeris dengan apa yang terjadi. Dia berusaha tenang dan berada di dalam kerumunan seolah-olah tidak mengetahui apa-apa, padahal dialah pelakunya. Ketika dimintai keterangan, SP hanya bisa menjawab singkat dan mengaku tidak mengetahui apapun. Pihak kepolisian juga mendapatkan keterangan dari mereka yang lain dan orang-orang di sekitar mes bahwa mereka tidak mendengar jeritan apapun atau hal-hal yang mencurigakan sebelum korban ditemukan. Di sisi lain, pihak kepolisian menemukan beberapa petunjuk lain yang dapat membantu menemukan pelaku. Petunjuk tersebut berupa sidik jari, patahan kuku, dan lain sebagainya. Berdasarkan petunjuk itulah, pihak kepolisian mulai memeriksa kembali para saksi sebelumnya, yaitu para penghuni mes. Kecurigaan polisi muncul terhadap SP ketika ternyata SP memiliki luka bekas cakaran di wajahnya dan gelagatnya yang terlihat janggal. Setelah dilakukan pemeriksaan dari beberapa petunjuk yang ada, ternyata benar. Ketahuanlah, SP merupakan pelaku dari tewasnya RN. Di saat itu SP dibawa langsung oleh polisi untuk diamankan lalu diinterogasi. Dia tidak melawan. Namun di sisi lain, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar SP. Lalu ditemukanlah barang-barang milik RN di sana yang disembunyikan oleh SP di dalam karung di kamarnya, termasuk handphone milik RN. Disitulah terbukti bahwa dialah pelakunya dan dia tidak bisa membantah lagi. Lalu sobat, ketika didesak oleh pihak kepolisian, akhirnya SP baru mengakui seluruh perbuatannya. SP mengaku gelap mata karena dia tidak dipinjamkan uang sebesar Rp250.000 oleh korban. Pihak keluarga dan rekan kerja bahkan orang-orang terdekat RN merasa sangat kaget. Alasan si pelaku menghabisi nyawa RN hanya karena masalah yang sangat sepele. Dan mereka tidak pernah menyangka pelakunya adalah bawahan dari RN sendiri yang dengan tega menghabisi nyawa atasannya untuk masalah sesepele itu, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. SP pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang aksi penghilangan nyawa berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan ancaman hukumannya yaitu hukuman mati atau minimal penjara 20 tahun. Sementara itu di sisi lain, setelah dilakukan visum dan juga otopsi, jenazah RN kemudian dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan di tempat yang layak. Pihak keluarga, rekan kerja serta kerabat mendiang RN merasa sangat sedih dan terpukul dengan apa yang menimpa RN. Mereka mengenang sosok baik hati yang ramah sudah tidak ada lagi di hadapan mereka. Rekan-rekan kerja RN juga merasakan kesedihan yang amat mendalam atas kepergian sang kepala toko. Apalagi pelakunya merupakan rekan kerja mereka sendiri. Itu dia sobat, kisah dari RN, sang kepala toko yang harus berakhir dengan sangat mengerikan di tangan bawahannya sendiri hanya karena tidak meminjamkan uang sebesar Rp250.000. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian
Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.